Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Riri sebagai dosen pengampau mata kuliah Biologi Dasar kelas 05 dan teman-teman yang akan presentasikan presentasi film. Sebelum kami mempresentasikan ini, bintang kami untuk memperkenalkan dan memperkenalkan diri dan judul film yang akan kami presentasikan. Kepada Zahra, silahkan untuk menjadikan moderator. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan meresensi film dokumenter Swimming with Giants, Elephant Migration at Victoria Falls. Nah, untuk kelompok kami sendiri berjumlah 9 orang. Yang pertama, ada saya, Fatima Matullah Zahra, dengan NIM 163251021. Kemudian ada Ovinza Miftahul Asyar dengan NIM 16146251036. Kemudian ada Nesya Akida Juanza dengan NIM 181251024. Kemudian ada Latifah Sasi Setia Juliarni dengan NIM 186625043. Kemudian ada Hanum Dew Raisah Salsabila dengan NIM 188251026. Kemudian ada Rosya Yolita dengan NIM 147251038. Kemudian ada Ayla Nur Salsabila dengan NIM 164251028. Kemudian ada Fadila Riandini Prayoga dengan NIM 118325023. Dan terakhir ada Farhanita Aisyah Setiawan dengan NIM 185251022. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan identitas film yang kami resensikan. Nah, film yang kami resensikan ini berjudul Swimming with Giants, Elephant Migration at Victoria Falls, yang institusi publikasi ada di channel YouTube Get Factual dengan durasi filmnya 50 menit 44 detik dan dirilis pada tahun 2023. Selanjutnya, sinopsis film yang akan dibawakan oleh Ayla. Kepada Ayla dipersilahkan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Ayla Nur Salsabila dengan NIM 164251028. Jadi, film dokumenter Swimming with Giants menyajikan potret perjuangan hidup kawanan gajah Afrika saat musim kemarau ekstrim melanda kawasan di sekitar air terjun Victoria. Film ini berfokus pada satu keluarga gajah yang terpaksa melakukan migrasi tahunan yang berbahaya, meninggalkan Taman Nasional Wange yang mengering untuk mencari sumber air dan makanan. Perjalanan mereka adalah ujian ketahanan, kecerdasan, dan ikatan sosial. Penonton diajak mengikuti keluarga gajah ini melintasi lanskap kering, menghadapi kelaparan, dan menghindari bahaya. Fokus utama film ini, sesuai dengan judulnya, adalah pada tantangan puncak migrasi mereka, menyeberangi sungai Zambezi yang deras dan penuh predator. Adegan dramatis ini menunjukkan bagaimana gajah-gajah tersebut, termasuk anak-anak gajah yang rentan, harus berenang dengan raksasa, atau buaya dan kuda Nil, untuk mencapai pulau-pulau subur di tengah sungai. Sebagai kontras dari perjuangan gajah, film ini juga sekilas membandingkan kehidupan dua kelompok babun, satu yang hidup nyaman di tengah air terjun, dan satu lagi yang bertahan hidup keras di sabana kering. Narasinya ditutup dengan pengingat kuat akan siklus kehidupan. Kematian seekor gajah tua meskipun menyedihkan, tapi langsung dimanfaatkan oleh ekosistem. Bangkainya menjadi sumber makan vital bagi buaya, burung marabou, dan pemakan bangkai lainnya. Menggambarkan bagaimana dalam ekologi tidak ada yang terbuang, dan kematian memberi jalan bagi kehidupan baru. Terima kasih untuk Ayla atas pemaparan sinopsisnya. Nah, berikut ini hasil analisis film yang kami resensikan dengan prinsip biologi. Yang pertama ada evolusi yang dijelaskan oleh Hanum. Kepada Hanum dipersilakan. Terima kasih Zahra untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanum Dewi Salsabila dengan NIM 188251026. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan prinsip biologi evolusi pada film Swimming with Giants, Elephant Migration at Victoria Falls. Jadi dilihat dari adaptasi perilaku migrasi gajah sebagai hasil contoh evolusi untuk bertahan hidup. Perjuangan ini didukung oleh interaksi intraspesies atau struktur sosial di mana kawanan saling melindungi anak-anaknya saat menyeberang sungai Zambezi. Pada gambar bisa dilihat sekelompok gajah berkumpul di tepi sungai sebelum menyeberang ke pulau lain untuk mencari air dan makanan. Adegan ini menggambarkan bahwa hanya gajah yang memiliki kekuatan dan ketahanan tubuh yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Sekian. Kemudian kita lanjut ke diversitas yang akan dijelaskan oleh Rosya. Kepada Rosya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rosya Yolita dengan NIM 147251038. Di sini saya akan menjelaskan bagian diversitas. Migrasi gajah di air terjun Victoria merupakan contoh dari adanya diversitas alam dan kehidupan di kawasan Afrika bagian selatan. Nah, dalam pergerakan ini, gajah-gajah melintasi berbagai jenis ekosistem mulai dari padang rumput, kering, hutan lebat, hingga tepian sungai. Setiap wilayah yang mereka lalui memiliki keanekaragaman hayati yang khas, baik dari jenis tumbuhan maupun hewan lain yang hidup berdampingan dengan mereka. Tidak hanya itu, terdapat pula diversitas genetik di antara kelompok gajah yang tampak dari perbedaan ukuran tubuh, cara berinteraksi, juga pola migrasi dari gajah-gajah tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas sifat biologi kontinuitas yang akan disampaikan oleh Finza. Kepada Finza dipersilakan. Ditunjukkan secara gamblang melalui siklus ekologi dan transfer energi. Kematian gajah tua bukanlah akhir, bahkan menjadi sumber nutrisi vital bagi buaya dan juga burung marabou. Dan memastikan berulang materi terus berikut dan juga anak kelahiran gajah. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan apa itu sifat kontinuitas ya dalam biologi. Jadi dalam biologi itu sifat ini tuh yang berarti berkelanjutan kehidupan. Ya, berkelanjutan kehidupan itu kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan keberadaan spesiesnya dari generasi ke generasi. Jadi migrasi gajah di sekitar air terjun Victoria ini memiliki sifat kontinuitas sebagai fenomena ekologis yang berulang dari waktu ke waktu, namun bentuk kontinuitasnya itu bersifat dinamis karena pola migrasinya itu berfluktuasi akibat perubahan iklim, musim, dan juga ketersediaan sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas sifat biologi universalitas yang akan dibahas oleh Nesya. Kepada Nesya dipersilakan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Nesya Akida Juanza dengan NIM 181251024. Di sini saya akan membahas prinsip biologi universalitas. Nah,
prinsip universalitas sendiri itu menyatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan mendasar di seluruh dunia. Nah, kesamaan mendasar ini meliputi seperti struktur sel, DNA, serta fungsi biologis seperti kebutuhan energi, misalnya makanan, kemudian mempertahankan homeostasis dan berevolusi. Nah, ciri ini dapat dilihat melalui perilaku seperti mencari makan, bermigrasi, dan melindungi keturunan, karena merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan melanjutkan spesies. Nah, seperti yang udah ada gambar di dokumennya, itu merupakan analisis dari film dokumenter yang telah kami lihat. Yang pertama yaitu ada aktivitas mencari makan dan minum gajah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu gajah yang melindungi anaknya. Jadi induk gajah itu melindungi anaknya dengan anaknya ini ditaruh di tengah kelompok gajah dengan maksud itu untuk perlindungan. Kemudian yang ketiga yaitu respons terhadap lingkungan dan adaptasi, yaitu ketika gajah bermigrasi ketika musim kemarau, dan gajah itu akan kembali lagi ketika musim penghujan atau vegetasinya itu sudah kembali membaik. Kemudian yang gambar yang keempat yaitu organisasi dan homeostasis, yaitu gajah itu dipimpin oleh seekor gajah betina. Jadi dia memimpin sebuah kelompok gajah itu sendiri. Mungkin itu saja tentang universalitas dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan film dokumenter dengan sifat biologi yakni interaksi. Kepada Farah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Nita Setiawan dengan NIM 18525 10022. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar biologis, yaitu interaksi. Nah, interaksi ini merupakan prinsip yang paling terlihat dalam film tentang gajah yang bermigrasi. Di sepanjang film, kita bisa melihat berbagai bentuk interaksi yang terjadi di alam. Misalnya, ada interaksi antar spesies, yaitu seperti hubungan antara pemangsa dan mangsa, atau persaingan untuk mendapatkan bangkai. Lalu, ada juga interaksi intraspesies, yaitu bisa kita lihat dari perilaku sosial dalam satu kelompok, contohnya kawanan gajah dan babun yang memiliki struktur sosial tertentu. Terus, selain itu, ada lagi, di film itu juga ada interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Misalnya, proses migrasi hewan yang dilakukan sebagai respon terhadap perubahan musim. Nah, semua interaksi ini menunjukkan betapa kompleks dan saling kehidupan di alam. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Farah yang sudah memaparkan sifat biologi interaksi. Kita akan lanjut ke sifat biologi homeostatis yang akan dijelaskan oleh Latifah. Kepada Latifah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Latifah Sasita Juliarni dengan NIM 186251043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai homeostasis. Homeostasis sendiri itu adalah kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi internalnya tetap stabil dan seimbang, meskipun lingkungan luarnya berubah. Nah, pada video yang telah kami analisis, yang pertama ditemukan mengenai osmoregulasi. Osmoregulasi sendiri merupakan pengaturan keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Nah, pada video sendiri diketahui bahwa gajah jantan muda membutuhkan 50.000 kalori per hari dan selalu mencari tempat dengan akses air yang mudah. Kemudian yang kedua adalah mengenai termoregulasi. Nah, termoregulasi sendiri merupakan mekanisme biologis yang memungkinkan makhluk hidup mempermudah suhu tubuh internalnya dalam rentang yang stabil dan dapat ditoleransi, meskipun suhu lingkungannya berubah-ubah. Nah, pada video dapat diketahui bahwa seekor induk gajah menghindari jalur air yang dingin agar anaknya tidak kedinginan. Gajah memiliki pembuluh darah besar telinganya yang membantu mengeluarkan panas berlebih dari tubuh. Dengan memilih jalur darat yang lebih aman dan hangat, induk tersebut membantu anaknya menjaga suhu tubuhnya agar lebih stabil. Kemudian yang ketiga, mengenai siklus homeostatik tahunan, diketahui bahwa setelah musim hujan tiba di Zambezi, air dan vegetasi mulai tumbuh subur. Gajah pun mulai kembali ke Taman Nasional Hwange. Nah, migrasi ini yang disebabkan oleh pergantian dari musim kering ke musim penghujan. Siklus ini dinamakan homeostasis ekosistem. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai homeostasis. Baik, terima kasih kepada Latifah yang sudah memaparkan sifat biologi homeostatis. Nah, sifat biologi, keterikatan film dengan sifat biologi semuanya sudah dibahas. Selanjutnya, kami akan membahas ulasan kualitas dan rekomendasi atau saran. Nah, ulasan ini akan disampaikan oleh Fadila. Kepada Fadila, dipersilakan. Baik, atas dengar waktunya, ini saya akan perkenalkan kembali diri saya. Perkenalkan nama saya Fadila Indreka dengan NIM 183251023. Di sini saya akan memberikan ulasan terkait kualitas film dan sarannya. Oke, langsung saja ke kategorinya. Di kualitas isi, ulasannya terdapat sangat baik. Dalam artian, film ini menunjukkan narasi yang kuat dan informatif, didukung oleh fakta-fakta ekologis yang akurat. Karakter berhasil menyoroti dualitas alam dengan bahasa yang puitis namun tetap ilmiah. Kontennya sangat relevan sebagai media pembelajaran biologi. Kemudian ada kualitas gambar. Ini komentarnya dari ulasan kami yaitu luar biasa. Meliputi sinematografi yang memukau, terutama bidikan udara air terjun ke ria dan adegan close-up kehidupan liar yang intim. Kualitas gambar 4K yang jernih sangat membantu dalam mengamati detail, perilaku hewan dan kondisi lingkungan. Kemudian kategori yang ketiga yaitu kelebihan. Ulasan yang pertama yaitu relasi biologi tinggi. Isinya hampir semua prinsip dasar biologi dapat dihubungkan dengan adegan dalam film. Yang kedua, visual yang memukau, yaitu menarik perhatian penonton dan membuat materi pembelajaran menjadi lebih hidup. Yang ketiga, narasi yang kuat, yaitu mampu menyampaikan pesan ilmiah dengan sentuhan emosional. Lanjut ke kategori yang keempat, yaitu kekurangan. Ulasan kami yaitu yang pertama, fokus terlalu luas. Dalam artian, terkadang berpindah terlalu cepat antara spesies, yaitu gajah, babun, dan marabou, yang memungkinkan memerlukan fokus lebih dalam pada satu spesies untuk analisis biologi yang lebih mendalam. Yang kedua, ketersediaan. Sebagai konten YouTube, kualitasnya bergantung pada koneksi internet dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah seperti yang sempat terjadi saat analisis awal. Nah, kami memiliki saran. Dalam film ini sangat disarankan untuk digunakan sebagai materi ajar dalam mata kuliah biologi dasar. Untuk pemanfaatannya maksimal, disarankan agar dosen atau instruktur yang pertama meminta mahasiswa untuk fokus pada satu prinsip biologi, misalnya interaksi antar evolusi dan menganalisis semua adegan yang relevan. Yang kedua, menggunakan adegan kematian gajah sebagai titik diskusi tentang daur ulang nutrisi dan peran pemakan bangkai dalam ekosistem. Yang ketiga, bandingkan dua kelompok babun untuk mendiskusikan konsep relung ekologi dan tekanan seleksi alam yang berbeda. Berikut, terima kasih. Baik, terima kasih
atas pemaparannya tentang ulasan, rekomendasi, dan saran. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa biologi bukan hanya tentang menghafal definisi, tetapi tentang memahami siklus kehidupan yang universal seperti yang ditunjukkan oleh perjuangan gajah dan babun di Victoria Falls. Film ini mengajarkan kita bahwa di alam, kematian suatu makhluk adalah kontinuitas bagi kehidupan yang lain. Mari kita jadikan film ini sebagai inspirasi untuk melihat dunia dengan kacamata biologi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.